Wak, thank you udah nonton dan klik video ini. Terima kasih juga untuk kalian yang udah subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Finally, Lebaran Pageant udah berakhir nih Wak. Especially pergelaran Putri Indonesia menjadi salah satu ajang prestisius yang benar-benar dinantikan. Nggak hanya sama pageant lover nasional aja, tetapi juga internasional. Gimana rasanya Wak menyaksikan pergelaran PI di tahun ini? Apakah kalian merasakan nyesek-nyesek dan jedak-jeduk yang terdapat dalam hati nurani, gegara? Banyak sekali mega tera giga favorit yang benar-benar dijagokan dan hot pick yang bertebaran akhirnya hancur lebur akibat tangan-tangan yang berada di Yayasan Putri Indonesia. Bisa dibilang Yayasan Putri Indonesia beserta jajarannya tuh kayak nyindir kepada pembuat hot pick. Ya termasuk gue sendiri. Rasain kita yang bakal memporak-porandakan semua hot pick yang kalian bikin. Ya meskipun ada beberapa hot pick yang mendekati siwa ya, tapi tetap aja pada saat pelaksanaan malam final kemarin dan khususnya pada saat pengumuman dari top 11, banyak sekali mega favorit yang digadang-gadang bakal mendapatkan crown, terkekep crown, atau terciduk crown, atau istilah apapun itu, akhirnya harus menelan pil pahit gara-gara tidak bisa menjangkau dari top semifinalis Putri Indonesia tahun 2022. Tapi balik lagi nih Wak, ini yang namanya kompetisi, ya pasti ada yang kalah dan juga ada yang menang ya kan. Dan apalagi 44 finalis bertanding untuk merebut 11 besar itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Udah kayak persaingan kayak internasional gitu. Jadi kalau misalnya digadang-gadang kamu nih kalah dan sebagainya, ya sebenarnya berada di top 44 finalis itu udah bener-bener kebanggaan gitu. Apalagi mereka tuh bener-bener bertekad banget. Ada yang berjuang sendiri nih tanpa biaya dan sokongan dari siapapun, tapi tetap mau bertarung sampai malam final. Kagak ada yang mau berhenti gitu ya, atau kabur ya menjadi pengecut gitu. Ups. Berdasarkan dengan pelaksanaan malam final Putri Indonesia kemarin malam nih maka kali ini seperti biasa gue bakal ajak kalian untuk mereview, membahas, menggibah bersama tentang pelaksanaan dari malam final Putri Indonesia tahun 2022, mulai dari opening sampai malam finalnya. Maksudnya sampai dengan pengumuman pemenangnya Wak. Langsung aja tanpa basa-basi panjang kali lebar kali tinggi, kita lanjut ke pembahasannya. Lanjut. Oke, kita mulai dari opening dulu nih ya Wak. Jadi di opening ini gue mau menyampaikan pendapat dan opini gue. Ternyata gue bener-bener interest banget, suka banget dengan konsep opening yang dibawa pada tahun ini. Yang pertama gue bilang suka karena YPI tahun ini bener-bener kayak kayak nggak sembunyi-sembunyi lagi. Ya mungkin ada banyak saran yang diberikan oleh PL Hayati Hayat Nusantara ya Wak ya. Jadi kesannya Yayasan Putri Indonesia udah kayak gue liatin semua apa yang bakalan gue saksiin gitu. Nggak ada spill-spill manja lagi yang terdapat di malam final gitu, termasuk opening dress Wak. Nah di opening dress kali ini biasanya pakemnya Yayasan Putri Indonesia kan memang harus dibawa lutut nih Wak ya. Tapi beda Wak, di tahun ini bener-bener opening dressnya itu luar biasa sensasionalnya. Apalagi pada saat Jihan kemudian Ayusa, Ayuma membuka dengan tarian mereka dan diiringi dengan 44 finalis Wak. Gua bener-bener merinding banget nyaksiin ini. Tapi ada satu kesalahan nih yang bener-bener diulang tiap tahun dan bener-bener belum ada perubahan sama sekali. Ya kalian tau lah apa. Ya syuting dan juga pengambilan gambar dari videonya itu bener-bener kayak belum ada progres dan upgrade dari pihak SCTV-nya menurut gua ya Wak ya. Gua nggak tahu kenapa. Apakah pihak SCTV tidak pernah melihat gitu atau mengevaluasi gimana cara MUO menyiarkan siaran langsung melalui final show mereka. Dimana kita tahu kalau misalnya final MUO atau mungkin Miss Supranasional atau Miss Internasional dan ajang pageant internasional lainnya tuh bener-bener penyorotan kameranya tuh soft banget. Tapi beda kasus Wak sama malam final Putri Indonesia yang bener-bener mungkin shootnya dari atas bener-bener mengganggu mata yang menonton televisi nih. Jadi ini semoga menjadi perbaikan dan terus menjadi evaluasi nih bagi MTech dan khususnya SCTV ya Wak ya. Hal kedua yang bikin gue agak sedikit kurang setuju Wak, ternyata antara opening dress dan juga lagu yang dibawakan tuh agak kurang sinkron menurut gue. Jujur sekali Wak, gue tuh bener-bener berekspektasi kalau misalnya musiknya tuh sekeren sedinamik dengan apa yang dibawakan di saat tahun 2020 lalu nih. Jadi konsepnya kalau opening dressnya yang bener-bener kayak berkiblatnya ke MU, gue rasa musiknya tuh bener-bener harus ada jedak-jeduknya kayak ala-ala TikTok anak muda sekarang nih. Yang nggak bisa dipungkiri juga, meskipun ada beberapa part yang benar-benar cocok banget nih sama gerakan-gerakan yang energi gitu, sehingga membuat seluruh penonton bisa bergoyang ria tertawa gitu di malam final ya kan.
Oke, kita lanjut ke sesi perkenalan juri, Wak. Ternyata di sini gua memiliki sedikit kekecewaan, Wak. Kenapa? Gua tuh bener-bener ngarep kalau Frederica alias Freddy ini ditaruh paling belakang, Wak, biar nanti euforia dari tepuk tangan dan sorekan Hayati Hayatno seluruh JCC itu bakal bergelimang dan bergaung seluruh seantero dunia dan jagat raya. Tapi pada dasarnya Frederica ditaruh di awal nih. Jadi kayak antara penyebutan sama si Choki Sitohang dengan shoot kamera kepada Frederica tuh agak sedikit telat, Wak. Jadi agak sedikit kecewa di bagian ini, ha. Next, kita lanjut ke penyambutan dari ratu-ratu dunia nih, ha. Asli dan jujur, gue salut banget sama Yayasan Putri Indonesia yang mendengar masukan dari pageant lover Hayati Hayatno. Ini tuh terlihat ketika ketiga dari ratu dunia tuh benar-benar diajak cecer. Gue seneng banget di sini karena memang ngerasa kayak nggak dianaktirikan banget. Lagi pula ngapain dianaktirikan banget sih? Yang namanya MUO mau disembah sujud sekalipun, mereka juga kagak bakalan ngeh gitu, nggak bakalan berpengaruh sama wakil placementnya di ajang internasional nanti. Mending kita elu-elukan yang namanya Miss Internasional sama Miss Supranasional ya, Wak ya. Ya meskipun Miss Supranasionalnya agak sedikit goib-goib gitu. Oke, di bagian ini gue benar-benar merinding dan sedih banget ketika Ayu satu speech. Nggak tahu kenapa ketika Ayu malas walk itu gue nggak pernah kayak netes, tapi ketika Ayusa ngomong gue benar-benar kayak merinding banget, kayak ngerasain gimana sih perasaan Ayusa yang belum sempat dikirim ke ajang internasional sampai si Miss Internasional tahun 2019 juga ikutan nangis, Wak. Nah, kita lanjut ke pengumuman dari top 11. Di sini tuh bener-bener merinding banget dan deg-degan banget. Apakah kita bakalan melihat dari Dark Horse yang makin bertebaran dan beberapa tier giga favorit kandidat yang difavoritkan sama Hayati Hayatno tumbang satu persatu. Di part ini gue bener-bener kaget banget ketika Banten 2 nggak masuk dan Maluku nggak masuk, Jambi juga nggak masuk, Sumsel juga nggak masuk. Gue kayak ngerasa dalam diri kenapa sih YPI nggak kasih top semi 15 gitu ya, Wak ya. Dan ketika NTB, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta 3 dipanggil sebagai Dark Horse nih, Wak, ha. Gua benar-benar udah nggak yakin banget kalau Banten itu bakalan dipanggil. Apalagi di The Last Statement yang katanya voting sangat mempengaruhi ya, Wak ya. Tapi ya udahlah, apapun hasilnya kita tetap terima. Karena kenapa? Dari seluruh 44 ini benar-benar kayak pertikaian banget di tahun ini, yang cus banget gitu. Semuanya hebat-hebat. Nah, di top 11 speech ini gue benar-benar kayak merinding banget ngedenger dari speechnya mereka. Gue ngerasa kenapa semua yang baik-baik, semua yang cantik-cantik, yang gorgeous harus turun gunung yang bersamaan di tahun ini semua, Wak. Jadi gue ngerasa takut habis stok gitu di tahun depan nanti. Tapi gue yakin banget kalau Indonesia itu nggak akan kehabisan stok sampai kapan-kapan nih untuk yayasan dalam merekrut putri-putri terbaik dan tercantik dan tersmart di Indonesia, Wak. Yakin. Oke, dari top semifinalis top 11 kita kerucutkan ke top 6. Di sini gua hatinya benar-benar jedak-jeduk banget, dan ketika diumumkan kalau top 6 ini benar-benar sesuai ekspektasi semua, Wak. Jadi bisa dibilang pelaksanaan PI kali ini benar-benar kayak nol celah banget untuk para haters berkoar-koar gitu ya, Wak ya. Dan di saat di top 6 ini gua benar-benar agak sedikit kurang setuju, Wak, sama penampilan yang kayak Victoria Secret itu, Wak. Gua tuh lebih setuju kalau misalnya setiap putri yang datang itu berkeliling dan menggunakan sportwear yang kayak malam bakat dan budaya kemarin nih, ha. Jadi konsepnya nggak hanya anak-anak yang top 6 aja yang bakal berkeliling, tetapi juga kayak yang lain tuh jadi dayang-dayang gitu. Kalau keselibet ulah kayak ala-ala di preliminary dan juga final show-nya Miss Universe gitu. Tapi dengan konsep yang baru ini, gue benar-benar mengapresiasi banget kerja timnya Yayasan Putri Indonesia. Good job banget. Ini benar-benar terobosan terbaru nih ya, karena memang ganti kostumnya 3 menit doang dan performanya juga benar-benar maksimal banget. Gue nggak tahu kayak mana keadaan di belakang panggung tuh, riwehnya, ribetnya seperti apa. Mungkin udah kada hengkang sana sini kali ya. Singkat cerita, kita sudah sampai di top 3, Wak. Di sini tuh pengumuman top 3-nya bener-bener kayak gua cus yang mana ya? Apakah Jawa Barat, Melani, ataupun Sulawesi Tenggara, atau Banten 1 gitu. Karena bener-bener komplit banget gitu. Maunya ada 6 ajang internasional dah diambil sama YPI. Tapi dapat uang dari mana ya, Wak ya? Jangan dibully ya. Di top 3 ini gua bener-bener seneng banget akhirnya konde nggak jadi dihilangkan, Wak, dan tetap ada nih ciri khas dari kebayanya udah sepaket banget
banget, udah kayak pinang dibelah dua. Gue sempat sedih kemarin ada statement yang katanya Konde nggak ada lagi nih, rambutnya nggak bakalan dicepol, bakal diluruskan atau di curly gitu. Tapi pada akhirnya Cindy, Laksmi dan juga Adinda akhirnya memakai Konde juga, dan ini gue ngerasa ini ciri khas Wak, jangan dihilangkan lagi. Ya mungkin ukurannya jadi kurangin ya Wak ya. Nah di top 3 ini gue memprediksikan kalau Dinda bakalan back to back nih dari Jatim yang kemarin tahun lalu tuh Jatim, kemudian akan last to standing bareng Bali lagi kayak deja vu gitu. Tapi pada akhirnya Cindy sangat deserve dan cocok banget nih dikirimkan ke ajang Miss Internasional. Ya meskipun saat itu Cindy mengalami sedikit sakit ya, kalau nggak salah demam, tapi bener-bener strong banget si Cindy ya, meskipun dalam keadaan kurang sehat, tapi bener-bener bisa melibas semua pertanyaan juri dan juga pertanyaan dari Bu Putri. Oke, di last to standing sebenarnya nggak ada sesuatu yang spesial, tapi bener-bener kayak memorable banget sih Wak, karena dari segi penyorotannya sebenarnya overall ini adalah penyelenggaraan Putri Indonesia terupgrade dan juga penyelenggaraan Putri Indonesia yang mungkin terbiasa aja, tapi benar-benar bisa mengadopsi beberapa sistem yang baru. Jadi terakhir kali gue mau ngerangkum ada beberapa hal Wak yang di luar ekspektasi dari PLPL dan juga Hayati Hayatno semua di sini ya Wak. Yang pertama, ekspektasi dari Hayati Hayatno Nusantara, Oma Gula bakalan datang alias Paula Sugar, tapi nyatanya Oma Gula nggak jadi datang Wak, karena memang beliau tuh lagi kurang fit, katanya sih gitu. Hal yang kedua, katanya Presiden Joko Widodo diundang untuk menghadiri malam final dari PI Wak, tapi pada akhirnya Bapak Presiden Jokowi tidak bisa hadir karena ada agenda lain kalau nggak salah. Hal ketiga yang pengen gua sampaikan adalah Jatim dan Bali bener-bener kayak memutus rantai setelah kemenangan itu unplaced. Jadi kalau misalnya ada pakem dari Yayasan Putri Indonesia sebelumnya, setelah kemenangan itu wakil berikutnya akan unplaced, tapi kali ini Jatim ini bener-bener 1000% upgrade dari Ayuma Wak. Dan bahkan gua rela aja kalau misalnya Jatim kali ini menang Wak, ya meskipun mentoknya di top 3 ya Wak ya. Hal keempat yang pengen gua sampaikan adalah selamat untuk Ratus Jagat, sebuah beauty camp yang bener-bener diam-diam menghanyutkan, dimana di dalam tahun ini ada 3 orang dari Ratus Jagat anak didiknya yang dikirimkan, yaitu Melanie, Cindy dan juga Laksmi yang berhasil memasuki top 6 dan juga top 3 Putri Indonesia nih. Bener-bener tahun depan semua berbondong-bondong buat melakukan pelatihan catwalk dan beauty camp dari Ratus Jagat. Oke Wak, itulah rangkuman singkat dari gua mengenai review dari pergelaran PI kali ini. Jadi gimana pendapat kalian? Silahkan kalian komentar di bawah nih kan ha. See you di next video dan jangan lupa untuk teman klik tombol subscribe, like, comment dan juga share-nya. See you di the next video.